Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan mereview sebuah source code sistem informasi kantor urusan agama, di mana sistem ini digunakan untuk melakukan pencatatan data buku nikah dan juga pembuatan surat-surat secara online. Nah, di sini untuk review menu pertama, di sini ada informasi halaman dashboard tentang data katalog nikah, jumlah tahun terdata, buku, dan juga nomor akta. Jadi, karena ini datanya masih nol, kita bisa tambahkan data di menu data katalog nikah. Nah, di sini ada bisa menu-menu yang bisa kita inputkan di yang biasa informasi di kantor urusan agama diinput seperti nama, nama istri, nama wali, alamat akad, tanggal akad, nomor akta, dan kode buku. Ataupun kita bisa menambahkan foto dari katalog nikahnya atau scanannya juga bisa di sini. Kita bisa tambahkan data di sini. Misal saya mau menambahkan nama atas nama Muhammad Rizky, istrinya misal Nur Aisyah, Dabawalia, Jang, Hasan Basri, alamatnya Bandung, misal tanggal akad tanggal 14 bulan 10 tahun 2025. Nomor aktanya kita misal buat random aja, guys. Kode bukunya juga saya buat random. Tahunnya misal 2025. Nah, kita bisa tambahkan foto di sini ataupun tidak. Klik simpan. Kita bisa tambahkan foto terlebih dahulu. Foto ini sifatnya sebenarnya untuk eh, data scanan aja, tapi sifatnya nggak wajib karena ini nanti saya tambahkan untuk foto. Nah, ini data yang tadi kita inputkan otomatis bakal masuk di data katalog. Kita bisa cetak dari cetak katalog per tahun ataupun per bulan yang sudah diinputkan. Kita juga bisa cetak barcode, cetak reset, edit, ataupun hapus. Ini contoh informasi data katalog. Ini bisa nyimpen data katalog. Kita mau cetak misal di tahun 2025, nanti otomatis ada informasi data katalog di tahun 2025 per bulan juga bisa ataupun bisa semua bulan. Oke, selanjutnya di sini kita buka di menu-menu persuratan. Di sini ada banyak banget surat yang biasa dilakukan pencetakan di sistem informasi kantor urusan agama ini. Saya contohkan di data ikrar. Di sini data ikrar ini fungsinya itu untuk membuat surat ikrar atau surat perjanjian antara wali kuasa dan calon perempuan dan juga calon laki-laki. Nanti hasil outputnya dia bakal jadi cetak surat seperti ini. Jadi eh, yang kemarin saya tugaskan di pembuatan sistem ini adalah untuk membuat ikrar, di mana yang bersangkutan si wali ini dan si calon laki-laki dan perempuan ini akan melakukan ikrar. Intinya ada keterangan di sini tentang ikrar itu. Di sini ada contoh surat ikrar. Selanjutnya kita bisa masuk ke data menu suket bunik. Data suratnya kita bisa custom, kita bisa ubah urutannya, kalimatnya, teksnya. Kita bisa ubah tergantung dari permintaan si pembuat. Kita bisa tambah data di sini, misal nomor suratnya saya buat acak dulu, nomor akta, tanggal akta nikahnya kita buat acak dulu, nomor pasalnya misal saya buat acak dulu, tempat lahirnya Brebes, misal tanggal lahirnya sekarang, misal kerjaannya petani, alamat misal kita buat random dulu, data istrinya kita bisa inputkan di sini Nur Aisyah, misal agama Bio Brebes, petani misal. Nah, tanggal lahirnya kita bisa input random dulu, alamatnya juga sama Bandung misal. Kita klik simpan data, kita bisa klik simpan data surat nikah. Nah, nanti otomatis data ini untuk informasi surat keterangan nikah antara si Samsul dan Nur Aisyah. Kita bisa cetak, dia otomatis ada keterangan pembuatan surat dari informasi buku nikah atau data surat keterangan nikah. Di sini ada telah menikahkan di kantor urusan agama ini dan nomor KUA serta diatur dalam pasal apa segala macam. Nanti ada informasi seperti ini. Template surat ini kita menyesuaikan dari kantor urusan agama yang dituju. Ini ada data surat keterangan nikah. Di sini ada pernyataan status, kita bisa lihat review. Nah, di sini ada pernyataan status bahwa di sini ada surat pernyataan status bahwa si
yang bersangkutan ini untuk menyatakan bahwa dia itu belum menikah ataupun sudah menikah. Dengan ini menyatakan perjaka atau belum kawin. Biasanya kalau misalkan orang mau melakukan pembuatan atau melakukan persyaratan nikah, mungkin ada beberapa surat-surat ini yang harus dibuat. Nah, fungsi sistem ini adalah untuk membuat pembuatan surat itu tidak diketik secara otomatis secara manual di Word. Jadi kita buat secara sistem, jadi arsipnya ada, datanya ada, kita bisa cari berdasarkan tanggal, berdasarkan nama, berdasarkan alamat, otomatis. Di sini ada data surat izin, kita bisa menambahkan surat izin lembaga. Intinya informasi-informasi surat yang ada di sini kita bisa custom manual, baik kalimatnya, baik isiannya dan segala macam. Di sini ada apa lagi? Surat kuasa. Ada menu banyak banget di sini yang tidak bisa kita review satu-satu. Kurang lebihnya, intinya informasi surat-surat itu biasa digunakan di kantor urusan agama di lain-lainnya. Surat keterangan pernah nikah ini digunakan untuk misal pelaku bahwa orang yang sudah menikah. Di sini ada informasi bahwa antara si suami dan istri ini telah melakukan pernikahan di tanggal sekian-sekian dan untuk melakukan kehilangan. Di sini ada perubahan buku nikah, data perbedaan nama. Jadi intinya sistem ini tuh digunakan untuk menunjang kebutuhan persurat-suratan yang ada di kantor urusan agama. Nah, ini ada perbedaan nama, data agenda surat, surat masuk, surat keluar kita bisa tambahkan di sini. Nah, di sini misalnya ada informasi surat masuk, ini ada informasi surat keluar. Ini datanya masih kita upload secara random, jadi belum sesuai karena. Nah, selanjutnya ada data buku tamu. Jadi si tamu yang berkunjung itu bisa melakukan input di. Jadi kita review untuk buku tamunya. Buku tamu. Nah, ini untuk informasi buku tamunya, misal nama lengkap, Samsul, alamatnya, Brebes, masukkan nomor HP, kita buat random dulu. Misal keperluannya apa nih, mau datang ke kantor urusan agama. Kalau misalkan tidak ada yang ada di sini, kita bisa input keperluan lainnya di sini. Misal saya mau pendaftaran nikah, terus tanggal kunjungannya sekarang. Kita nilai nih di KUA ini penilaiannya berapa? Bintang 4 kah, bintang 3, bintang 1, atau bintang 5. Kita bisa masukkan saran atau kritik untuk KUA ini biar lebih baik lagi. Saran saya, tambahkan AC, misal tambahkan kipas. Nah, kita klik simpan data. Nah, otomatis form buku tamu ini bakal masuk di data buku tamu. Kita bisa melakukan cetak laporan buku tamu. Jadi kita bisa melakukan cetak buku tamu secara real time. Ada informasi penilaiannya, kita bisa melihat tanggal kunjungan serta jamnya otomatis berdasarkan value si orang itu input. Oke, itu aja kurang lebihnya tentang data persuratan ataupun sistem informasi KUA ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila berminat atau ingin membuat semacam sistem aplikasi yang berhubungan sama persuratan yang ada di kantor urusan agama ataupun sistem lainnya yang berhubungan dengan surat, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi video. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.